Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, mari kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis demi satu hadis. Hadis yang kita akan baca adalah hadis dalam kitab Sahih Al-Jami, hadis nomor 3451. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Jami, ya, hadis nomor 3451. Kita akan membukanya di halaman 649. Kita akan jumpai hadis nomor 3451 di mana Rasulullah SAW bersabda, ra'at ummi ka'anna kharaja minha nurun adha'at minhu qusur Syam. Kita akan membaca hadis ini dalam bentuk yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ya, sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian dalam kitab Silsilah Shahihah juga, ya, dalam kitab Sahih Al-Jami juga. Jadi dalam kitab Silsilah Shahihah hadis nomor 1925. Ra'at ummi, kata Rasulullah SAW, ibuku melihat ka'annahu kharaja minha, seolah keluar darinya nurun, cahaya, adha'at minhu qusur Syam, yang cahaya itu menerangi istana-istana negeri Syam. Kita akan membaca dalam bentuk yang lain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili, juga terdapat dalam kitab Sahih Al-Jami, hadis nomor 3491. Akhrajahu Ahmad dan lainnya. Hadatha al-kathir min al-irhasat wa tabashir 'inda maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maji'ihi ila dunya. Banyak sekali hal-hal yang di luar nalar, ya, terjadi dan menunjukkan kegembiraan atau kabar gembira tentang kelahiran Rasulullah SAW di dunia ini. Ta'ziman wa ijlalan li maqami syarif. Hadis-hadis yang menunjukkan kelahiran Rasulullah SAW yang di luar akal, ya. Ini menunjukkan pengagungan kepada kedudukan Rasulullah SAW yang mulia. Wa hadzal matnu, hadis yang kita baca tadi adalah juz'un min hadis inda Ahmad, bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa fihi yukhbiru Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Abu Umamah Al-Bahili memberitahukan annahu sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ma kana awwalu bad'i amrika, ay ma kana awwalu alamati nubuwatika. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, sahabat Abu Umamah ini, apa awal tanda-tanda kenabianmu wahai Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, da'watu Abi Ibrahim, doa ayahku yaitu Ibrahim. Ai ana da'watu Ibrahim alaihissalam, aku ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hadhihi da'wah hiya allati da'aha inda bina'il Ka'bah. Dan doa ini adalah doa tatkala Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dia mana dia berdoa sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wab'ath fihim rasulan, ya Allah, utuslah untuk keturunanku seorang rasul. Fastajaba Allah du'ahu fihi, maka Allah mengabulkan doa Ibrahim. Wa busyra Isa bin Maryam, dan juga di antara awal tanda kenabian Nabi adalah kabar gembira Isa bin Maryam. Wa yaqsidu qaula Isa alaihi salam, yang dimaksud adalah ucapan Isa, ya, yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dalam surat As-Saff ayat ke-6, surat ke-61 ayat ke-6, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku memberi kabar gembira kepada kalian dengan datangnya seorang rasul yang datang sesudahku, namanya Ahmad. Kemudian ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nur, ibuku melihat seolah keluar darinya cahaya. Wa ummu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab adalah ibu daripada Rasulullah SAW, ya, namanya Aminah bintu Wahab. Sayyidatun Nisa Bani Zuhra, dari Bani Zuhra, ya, tokoh dari Bani Zuhra. Wa ru'yatuha innama hiya 'alal haqiqah wa yahtamil an takuna ar-ru'ya manamiyah. Dan melihat cahaya, yaitu ibu Nabi Muhammad melihat cahaya, itu benar-benar melihat cahaya menyinari negeri Syam, ya. Dan juga makna yang lain adalah dalam mimpinya melihat cahaya tersebut. Waqad uwila dzalikan nur biwaladin yakhruju minha yakunu dzalikan nur minhu.
Dan cahaya ini yang keluar darinya ditakwilkan adalah cahaya yang dari anak yang keluar dari rahimnya. Cahaya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal nur, dan cahaya ini isyarah ila ma jaa bihi minan nur alladhi ihtada bihi alul ardi wa uzilat bihi dhulmati asyirki. Cahaya yang keluar dari rahim atau dari ibu Nabi Muhammad ini, Aminah binti Wahab ini, adalah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai isyarat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk kepada ahlul ardi, kepada penduduk di bumi ini, dan menghilangkan dengan cahaya itu kegelapan kesyirikan. Kemudian adha'at minhu, menyinari darinya, ay kushifat laha bihi qusurus Syam, istana-istana Syam diberi cahaya, disingkapkan kegelapan darinya. Wa abbara bisyam, dan dalam hadis ini disebutkan Syam, dalalah ala anna amra Nabi sallallahu alaihi wasallam sayatuful masyriqa wal maghrib, menunjukkan bahwasanya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tersebar dari ufuk timur hingga barat. Wa yahtamil anna Syam ardun mubarakah yakunu fiha mulkuhu wa mahallu sultani, dan juga makna yang lain adalah negeri Syam itu adalah negeri yang diberkahi, di mana kekuasaan Rasulullah SAW akan mencapai negeri Syam, dan demikianlah negeri Syam. Islam tersebar negeri Syam. Perlu kita ketahui, negeri Syam adalah saat ini adalah negeri yaitu Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria. Fahadihi al-umur allati kanat awwala bidayati lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr 'azim alladhi balaghahu sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ya hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini, di mana awal permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bercahaya ya keluar dari rahim ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyinari, sebagai gambaran isyarat bahwasanya Rasulullah akan menyinari penduduk di muka bumi, menghilangkan kegelapan kesyirikan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendapatkan cahaya Rasulullah SAW. Kita mengerti tauhid, kita berusaha untuk menjauhi kesyirikan, kita berpegang teguh kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.